Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfanuddin. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami di PPT kami yang berjudul tentang instrumen pembiayaan sosial dan komersial syariah. Nah, di sini saya akan share screen. Nah, bisa dilihat di sini ini dari judul kami ini disusun oleh kelompok tiga, yaitu yang pertama adalah saya sendiri Muhammad Irfanuddin dengan NIM 01021 2823 28069 dan rekan saya M Herza yang sedang berhalangan hadir. Nah, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua mesin penggerak ekonomi syariah. Nah, tujuan dari sistem ini tersebut dapat menggabungkan nilai keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Nah, di sini bisa dilihat di bagian kiri ada sosial yaitu non-profit yang berkarakteristik berbasis kebajikan, tidak mengejar profit finansial dan instrumen utamanya adalah zakat, infak, sedekah, dan qardul hasan. Nah, fokusnya yaitu untuk mengurangi ketimpangan dan membantu kelompok yang rentan. Nah, yang di kanan yaitu adalah di komersial, profit oriented dengan karakteristik berbasis kemitraan dan jual beli, mengejar pertumbuhan dan instrumen utamanya yaitu muharabah, salam istisna dan mudorobah. Fokusnya lebih berfokus pada mendorong sektor pertumbuhan di sektor real dan ekspansi usaha. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, bisa di sini adalah ada Kordul Hasan, jaring pengaman sosial tanpa riba. Nah, pinjaman kebajikan tanpa tambahan atau imbal hasil, peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini ada gambar tentang ta'awun yaitu tolong menolong. Yang pertama yaitu mulai dari penyaluran dana zakat, infak ataupun sedekah disalurkan, misal dengan uang 1 juta. Dan pemanfaatannya yaitu untuk kebutuhan mendesak modal awal UMKM. Contoh nyatanya yaitu bantuan modal jualan seperti gorengan dan juga biaya pendidikan. Nah, yang ketiga yang terakhir yaitu ada pengembalian. Pengembalian dana persis tidak sesuai pokok 1 juta. Eh, sorry. Pengembalian dana persis sesuai pokok yaitu 1 juta dan tidak berorientasi profit. Mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak terjangkau oleh instrumen komersial. Nah, bisa dilihat di slide selanjutnya yaitu ada akad salam pembiayaan di muka untuk sektor real. Jual beli dengan pembayaran lunas di awal, sedangkan penyerahan barang dilakukan di masa depan sesuai spesifikasi. Nah, bisa dilihat di sini yang dinamakan transaction flow. Langkah pertama yaitu waktu kesepakatan. Bank syariah membayar lunas 100% kepada pihak produsen atau petani. Dan langkah duanya yaitu masa produksi. Petani menggunakan dana tunai sebagai modal kerja untuk musim tanam. Dan yang terakhir bisa kita lihat di sini yaitu langkah tiga yang dibahas dengan waktu jatuh tempo. Petani menyerahkan hasil panen kepada bank sesuai dengan spesifikasi awal. Nah, sektor idealnya yaitu di pertanian. Kita bisa lihat di sini ada contoh nyatanya. Bank membayar petani padi di awal musim, memberikan modal kerja tanpa utang berbunga, serta hasil panen diserahkan kepada pihak bank saat musim panen tiba. Nah, di slide selanjutnya ada akad istisna, yaitu solusi pemesanan fleksibel proyek besar. Nah, bisa kita lihat di sini ada di akad pemesanan barang dengan spesifikasi khusus di mana pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres atau di akhir. Nah, di sini ada lagi di transaction flow-nya. Yang pertama, spesifikasi barang disepakati secara rinci, uang muka atau termin satu dibayarkan. Dan langkah duanya yaitu progres pembuatan barang diproduksi, pembayaran termin selanjutnya menyesuaikan progres dengan cara fleksibel. Nah, yang terakhirnya yaitu ada langkah penyelesaian. Barang diserahkan serah terima, sisa pembayaran dilunasi sepenuhnya. Nah, bisa dilihat di sini ada sektor ideal, manufaktur dan konstruksi. Contoh nyata pembangunan rumah oleh developer, proyek konstruksi, ataupun gedung. Dan juga produksi furniture, misalnya custom sesuai dengan pesanan. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada diagnostik komersil dan dampak dalam sektor real. Nah, bisa dilihat di sini ada salam dan istisna. Waktu pembayarannya di salam yaitu tunai 100% di muka atau di awal,
dan istisna secara fleksibel ataupun bertahap bisa di akhir juga. Nah, waktu penyerahan barangnya dan di salam yaitu di masa depan atau ditangguhkan. Dan istisna menyesuaikan progres produksi. Nah, yang terakhir ada di sektor ideal, pertanian dan agrobisnis dari salam dan istisna yaitu konstruksi dan juga manufaktur. Nah, bisa kita dilihat di sini. Mengapa ini dapat mendorong sektor real? Nah, yang pertama yaitu dapat mengurangi spekulasi uang terikat pada barang nyata, membantu ekspansi industri dan UMKM, dan mendorong produksi barang atau jasa yang jelas, serta menciptakan stabilitas ekonomi dan distribusi pendapatan. Nah, bisa dilihat di sini yaitu ada social impact investment melampaui keuntungan finansial. Nah, di sini bisa kita lihat ada investasi berbasis syariah yang secara sengaja dirancang untuk menghasilkan manfaat sosial yang terukur sekaligus memberikan return atau profit finansial. Nah, bisa dilihat di sini ada target gandanya yaitu menghasilkan profit komersil dan dapat dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara bersamaan. Nah, fokus jangka panjangnya yaitu berorientasi pada keberlanjutan yaitu sustainability dan menciptakan solusi sistemik untuk masalah sosial. Nah, bisa dilihat di sini ada kepatuhan syariah yang beroperasi penuh di bawah prinsip syariah bebas dari riba, masyir, dan gharar. Contoh nyatanya yaitu pada investasi pada proyek energi terbarukan, pembiayaan infrastruktur dan pendidikan, serta pengembangan UMKM yang terpadu. Nah, bisa dilihat di slide selanjutnya ada di dana bergulir syariah, siklus kemandirian berkelanjutan. Nah, di sini bisa kita lihat artinya yaitu modal yang berputar tanpa henti untuk kemandirian ekonomi. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar A yaitu dana awal disalurkan dikelola secara syariah. Contoh nyatanya yaitu koperasi syariah. Yang di sebelahnya ada dana disalurkan kembali, siklus berulang ke penerima manfaat baru. Nah, UMKM dapat menerima membangun usaha kecil tanpa beban riba dan bisa dilihat di kanan bawah yaitu UMKM tumbuh mengembalikan dana, pengembalian pokok atau bagi hasil yang adil. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar ini ada A, B, C, dan D. Itu saling bersinggungan. Itu sejalur. Nah, kita bisa dilihat di kanan ini ada manfaat kuncinya, yaitu mengurangi ketergantungan pada bantuan dana sekali pakai atau charity, dan juga dapat membantu penerima manfaat beneficiaries, serta eksponensial dalam jangka yang panjang. Nah, bisa dilihat di sini ada model integrasi ekosistem blended finance syariah social funds, yaitu lembaga zakat dan wakaf. Zakat sebagai modal awal, wakaf produktif untuk infrastruktur. Nah, yang kanan ada di commercial funds, yaitu bank syariah dan investor. Pembiayaan komersil, skala besar, dan investasi usaha. Dan juga mereka berdua saling bersinggungan dan menciptakan integrasi blended finance. Nah, setelah itu akan membuat penguatan sektor dalam usaha kecil, yaitu UMKM. Nah, yang pertama yaitu ada efisiensi, biaya modal lebih rendah karena subsidi silang dari dana sosial. Dan yang kedua ada mitigasi risiko, dana sosial bertindak sebagai bantalan risiko bagi dana komersial. Dan yang ketiga ada akses lebih luas, UMKM yang unbankable menjadi bankable. Nah, kita sudah berada di hasil akhir nih. Kita lihat dulu dampak sosioekonomi yang holistik. Di sini ada dampak sosial, keadilan, dan kesejahteraan. Kemiskinan dapat menurun, mengangkat masyarakat rentan melalui instrumen kebajikan. Nah, aksesnya menjadi terbuka, masyarakat tanpa akses perbankan menjadi mandiri secara finansial. Nah, bisa dilihat di sini ada keadilan distributif, mencegah penumpukan kekayaan hanya pada kelompok yang kaya, dan yang di kanan ada dampak ekonomi, pertumbuhan, dan stabilitas. Bisa dilihat di sini ada pertumbuhan sektor real dengan cara modal barang yang mengalir langsung ke produksi, barang yang saya sebutkan tadi, atau jasa nyata lewat salam ataupun istisna. Nah, di sini dapat menciptakan lapangan kerja yang baru, ekspansif UMKM, dan industri menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu stabilitas sistem finansial. Sistem berbasis aset atau asset backed lebih kebal terhadap krisis spekulatif. Nah, di sini yang terakhir ada di kesimpulan.
kesimpulan kita yaitu harmoni dan dalam ekonomi syariah. Nah, bisa dilihat di gambar ini yang di kiri ada integrasi instrumen seperti balance finance, memperluas efektivitas dan dampak jangka panjang. Dan yang di kanan ada sistem ini dapat mengunci modal pada sektor real yang nyata dan melarang eksploitasi, serta dapat menciptakan ekonomi yang adil dan juga inklusif dan tangguh. Nah, di tengah-tengahnya bisa kita baca di sini ada pembiayaan syariah, bukanlah hanya sekedar alternatif transaksi komersil, melainkan sebuah ekosistem utuh. Fungsi sosial kesejahteraan dan juga komersial pertumbuhan adalah dua pilar yang saling melengkapi. Nah, bisa kita lihat kata-kata terakhir yang di bawah ini ada membangun ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan melalui integrasi keuangan syariah. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 3. Jika ada salah kata saya izin untuk minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.